Terima kasih, monggo hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak sekalian, acara berikutnya adalah sambutan pembukaan yang akan disampaikan oleh guru besar kita, Profesor Budi Yuli Setianto, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kepada Prof. Budi Yuli kami persilahkan. Di sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang lagi prihatin, tepuk tangan. Judulnya kan kita keprihatinan. Pada kesempatan ini adalah acara dari Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, mengakomodasi rasa keprihatinan dari para sejawat tenaga kesehatan untuk menyampaikan aspirasinya di dalam menyampaikan adanya sesuatu yang dirasa kurang pas, gitu ya. Baik, kami pada saat ini di lapangan Pancasila tentu saja bukan suatu demonstrasi atau melawan suatu regulasi, tetapi kami akan memberikan suatu aspirasi, suatu masukan kalau para pemangku kepentingan diharapkan bisa mendengar apa aspirasi kami, sehingga rasa keprihatinan kami ini akan ditindaklanjuti, harapannya demikian. Ibu dan Bapak sekalian, judul daripada pertemuan kita sore ini adalah Suara Keprihatinan Bulak Sumur. Ini mengawali suatu transformasi layanan kesehatan yang berintegritas. Hadirin yang saya hormati, kita tahu bahwa perubahan dalam ekosistem layanan kesehatan itu memang telah membawa konsekuensi yang tidak dapat kita abaikan. Pergeseran kebijakan yang terjadi, termasuk yang akan kita suarakan nanti, yaitu reduksi peran rumah sakit pendidikan, bukan sekedar penyesuaian administratif, tetapi lebih menyentuh pada esensi dari pendidikan itu sendiri, dan juga adanya Tridharma perguruan tinggi yang lain, yaitu penelitian dan pelayanan medis yang berkualitas atau bermutu. Hadirin sekalian, kita di Bulak Sumur ini memandang dengan penuh keprihatinan atas, boleh dikatakan, ketidaksesuaian antara wewenang yang harusnya dijalankan, yang kita sinyalir ada beberapa ketidaksesuaian. Pendidikan tenaga kesehatan, khususnya dokter dan tenaga kesehatan, memang harus tetap seyogianya menjadi bagian yang terintegral dari rumah sakit pendidikan dan memastikan bahwa standar akademik, klinis, profesional harus tetap terjaga, tidak terfragmentasi oleh suatu regulasi yang kurang selaras.
Hadirin sekalian yang saya hormati, sehingga dalam semangat akademik dan pengabdian, mari kita terus mengawali transformasi ini dengan transformasi yang kita harapkan, yaitu transformasi yang betul-betul bisa menerima kritik, kemudian yang konstruktif, dan juga berorientasi kepada kepentingan publik. Kita percaya bahwa perubahan memang harus terjadi, tetapi perubahan ini sebaiknya perubahan yang menguatkan, bukan melemahkan fondasi yang telah lama dibangun demi pelayanan dan layanan kesehatan yang bermutu dan berkelanjutan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf sambutan dari kami. Mari bersama nanti mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ketua DGB tentang press release apa saja yang kita prihatinkan. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua DGB atau nanti yang mewakili tentang acara inti daripada sore ini. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya dan atas partisipasinya. Semoga rasa keprihatinan kini tidak berhenti di sini dan bisa atau boleh katakan terbayar atau terobati di masa-masa yang mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Budi Yuli yang sudah menyampaikan berbagai hal ya mengenai transformasi di bidang kesehatan dan juga yang secara tidak langsung berpengaruh pada transformasi bidang pendidikan ya. Untuk itu sambil kita menunggu akan ada satu lagi sambutan pembukaan yang akan disampaikan oleh salah seorang guru besar yang dulu pernah menjadi direktur di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Jadi beliau memahami betul saat itu bagaimana sinergi ya antara kementerian itu bisa berlangsung dengan sangat baik. Kami mengundang Profesor Budi Mulyono, spesialis patologi klinik konsultan. Kami persilakan Prof. Baik, saya ini pocok secara halus lewat. Baik, Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan berkah pada kita semua ya. Saya itu tidak akan banyak panjang lebar, tapi hanya menceritakan saja ya. Karena sudah sejak tahun 78 itu mengabdi di UGM. Untuk mendidik dokter, juga mendidik spesialis. Ya. Kebetulan saya juga pernah diminta, saya nggak daftar dulu, diminta untuk menjadi manajemen di rumah sakit. Dan kebetulan saya mungkin lebih dari 12 tahun lah saya di manajemen rumah sakit sampai terakhir menjabat sebagai direktur utama. Mengalami banyak perubahan lah. Saya merasa bahwa dulu kita punya konsepnya karena kita mendidik di UGM, di Sarjito itu dan mendidik dokter dan spesialis. Dulu ada konsep 3 tungku sejarangan ya. Artinya pendidikan dokter ataupun spesialis itu adalah berdasarkan dari Departemen Kesehatan waktu itu, Departemen Pendidikan UGM, dan juga adalah profesi dan adalah menjadi sekolah. Dalam 3 keseluruhannya terjadi suatu sinergi, ya, yang tujuannya akan apa? Mendidik anak bangsa menjadi satu pelayan kesehatan yang berbakti pada nusa bangsa. Apakah selalu sudah mulus? Tidak. Ada juga konflik, ada juga masalah. Tapi penyelesaiannya itu adem. Adem lah, orang Jogja itu adem itu jadi mikirnya enak, iso maju. Nah, saya terakhir ini, saya sudah pensiun ya, sudah sepuh ya. Saya merasakan rada miris lah. Kok kayak gini, ini yang ini kemungkinan saya dapat tadi pidato sahabatnya Prof. Budi Yuli ini luar biasa. Saya juga Budi tapi Budi Mulyono ya.
Jadi menerangkan bahwa kita perlu harmoni, ya, harmoni dari beberapa pihak tadi. Ini 3 tujuan. Ya, sama-sama kita ya ada kekurangan, itu kita perbaiki kekurangan secara baik dan benar, ya, dengan adem ayem. Kalau adem ayem itu kita doanya selalu akan kusuk. Kalau kita doa kusuk, ya Pak Ismail, barokah Allah akan melimpah. Saya yakin lah, barokah Allah akan melimpah. Dengan demikian kita akan bisa memajukan pendidikan dokter, ruang spesialis, ya, menjadi kompetensi yang cukup bagus dan luar biasa. Saya yakin bahwa kompetensi dokter Indonesia tidak kalah dengan luar negeri. Saya yakin betul. Karena saya mungkin lebih dari 10 tahun ya mengabdi di manajemen, merasa bahwa kompetensi dokter kita enggak mungkin hanya nanti. Ya mungkin dari segi pendekatan lainnya. Nah, ini yang harus kita berikan. Bahwa marilah kita harmonikan sinergi tadi dari 3 tunggu jarangan ini sehingga menandai pendidikan dokter, baik dokter spesialis, dokter umum dan lainnya itu bisa membawa marwah yang baik untuk pelayanan kesehatan Indonesia. Mungkin demikian yang saya berikan, mohon maaf ini mungkin hanya mengenang masa lalu, tapi yakin bahwa dengan tekad kita semangat ini, apalagi nanti kita melakukan doa kita dicapai Allah Subhanahu wa taala, pendidikan kita akan maju, pelayanan kita akan maju, dan suasana di Indonesia akan juga makin adem ayem dan harmoni untuk kemajuan. Mungkin yang saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Budi Mulyono ya yang sudah menyampaikan tadi pengalaman beliau sebagai pernah menjadi direktur utama di Rumah Sakit Umum Besar Dr. Sarjito. Nah, untuk berikutnya ini juga direktur juga ya. Direktur dari rumah sakit yang sekarang ini baru-baru ini menjadi rumah sakit pendidikan utamanya FKKMK UGM, yaitu direktur utama Rumah Sakit Akademik UGM ya. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Dr. Dr. Darwito, beliau adalah spesialis bedah onkologi. Kami persilakan Dr. Darwito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para guru besar, para teman sejawat, para senior. Saatnya berhadapan berdiri di sini, saya kembali ke arah masa muda. Kita harus melawan ketidakadilan. Semangat! Hari ini adalah kita buktikan bahwa kita masih mempunyai hati nurani. Kita sementara ini diam. Kita sementara ini hanya terpukul melihat sosmed, terpukul melihat suatu tayangan-tayangan yang seolah-olah dokter itu suatu hal yang dinafikan peranannya. Termasuk para guru besar, para pendidik kita. Bahkan fakultas-fakultas kedokteran seolah-olah itu mau perannya mau disingkirkan. Karena apa? Kita dengar dalam 3 bulan atau mungkin sekitar 6 bulan terakhir itu bagaimana secara sepihak orang yang punya kuasa menutup prodi. Benar gak? Kita lawan.
Kita lawan harusnya. Jangan sampai kita diam. Kalau kita diam itu seolah-olah kita itu manut. Kita minimal meneriakkan kata-kata itu ora bener. Tindakanmu nggak bener. Itu nggak betul. Kasihan dong. Katanya kekurangan dokter spesialis. Kenapa pabriknya prodi yang menghasilkan spesialis ditutup secara sepihak? Ini mesti harus ada yang teriak. Nah, disinilah di sore inilah para guru besar Bulak Sumur. Daerah mana? Istimewa Yogyakarta. DIY untuk Indonesia. Semangat. DIY untuk Indonesia. Makanya kami berharap ini adalah gaung pertama ini akan disaut oleh universitas-universitas yang lain yang merasa dirinya diintervensi. Ini mesti kita harus waspada. Karena saya khawatir dengan adanya salah satunya adalah perpindahan para teman sejawat kita yang kritis, yang mau mengkritik atas kebijakan, itu langsung secara pihak disingkirkan. Dipindah secara sepihak. Katanya untuk pemerataan, katanya untuk ini. Semuanya adalah demi kekuasaan, kesenangan. Benar gak? Teriakan teman yang satu yang merasa didolimi ini tidak ada yang nyaut karena semuanya takut. Benar nggak? Nah inilah disinilah di saat-saat inilah ya toh, di sore hari ini Selasa apa ini? Selasa apa? Rabu Wage jamnya jam 16.45. Kita berkumpul bersama di sini menyatakan bahwa kita tidak setuju atas kesewenang-wenangan. Kita tidak akan mengganjal semuanya program yang pro rakyat. Kita tidak akan mengganjal bagaimana mendidik, memperbanyak produk spesialis, kemajuan dan lain, tidak akan itu. Tapi tolong dong aturan kesewenang-wenangan. Karena saya khawatir kalau seandainya para dokter itu takut bersuara. Bilangnya apa? Dokter iso tak itek-itek kok apa neh kuwe. Bener gak? Dokter adalah lambang keilmuan. Dia seorang cendekiawan. Disinilah alhamdulillah sore hari ini di Dewan Guru Besar Bulak Sumur sudah mengeluarkan unek-uneknya. Saya hanya pengalaman saya juga mendidik. Sebagai pendidik tahun 2005 saya mendidik spesialis dan subspesialis, sampai sekarang masih menjadi pendidik. Rasanya miris kalau sampai para dokter itu terbungkam karena merasa ditekan, khawatir nanti nasibnya akan dialih dengan sepihak. Maka di sini apa yang terjadi? Berarti diam tersebut adalah merupakan kemunduran, karena dia diam itu menyimpan suatu kegundahan. Takut, saya kalau bersuara takut nanti saya dipindah, ya mesti takut. Dokter itu kan tidak seperti pegawai bank. Benar gak? Karena dokter itu membina praktek itu sejak dari awal. Pasien dari mulai tidak ada, menjadi satu menjadi dua menjadi tiga, dan seterusnya. Tapi setelah ini menjadi settle, dipindah sewenang-wenang. Apa enggak sedih? Tujuh harinya kita, makanya di sore hari ini kita menentukan sikap bahwa jangan adigang, adigung, adigunung. Jangan sok kuwasa, sapa sira, sapa ingsun. Artinya apa? Hal-hal yang sebenarnya ini kita khawatirkan. Seandainya nanti berjalan terus, maka disitulah nanti kediktatoran berjalan, maka kemunduran pasti. Kemunduran kaum intelektual adalah salah satunya kemunduran para dokter. Tidak berani menyuarakan suatu kebenaran dan hati nurani. Terima kasih. Saya pikir dari saya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
kebenaran kita gaungkan, ya toh? Kita gaungkan ya. Dokter jaya, Indonesia jaya, rakyat jaya, NKRI jaya. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak sekalian, mohon maaf nih. Ya, ini masih ada yang memberikan sambutan lagi ya. Bagi Bapak Ibu yang belum kenal, beliau adalah guru besar yang baru kemarin pengukuhan ya. Profesor Dr. Retno Sutomo, spesialis anak konsultan. Kami persilakan Prof. Tomo. Ya. IDAI, mewakili IDAI ya. Baik, selamat sore Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sore ini kita berkumpul di sini dan ini mengingatkan saya saat saya muda juga. Ya, saya ingat 98 saya ngajak istri yang sedang hamil ke alun-alun utara itu. Ya, tapi saya kira sore hari ini kita semua berkumpul. Ya, sore hari ini kita berkumpul di sini dengan satu niat yang baik, ya, tidak ada niat yang tidak baik. Ini dalam rangka kita mengkritisi ya situasi terakhir di dunia kesehatan yang tidak hanya berdampak pada layanan kesehatan, tetapi juga berdampak pada pendidikan kedokteran secara umum, terutama menyangkut sendi-sendi dasar dari layanan kedokteran dan pendidikan. Ya, etika kedokteran yang basisnya adalah mengutamakan layanan kesehatan, ya bukan berbasis pada hitung-hitungan komersial gitu ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Darwito bahwa umumnya ketika ketidakadilan terjadi,
Kita seringkali diam karena itu tidak mengenai kita. Nah, hari ini mudah-mudahan kita tersadar bahwa ketidakadilan, ketidakwajaran, penggunaan kewenangan yang tidak sewajarnya bisa mengenai semua orang. Dan jangan sampai ketika itu melebar kita diamkan dan akhirnya mengenai kita dan kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi sore ini kita menyuarakan kebaikan untuk kita semua. Ya, untuk menunjukkan bahwa ketika ada sesuatu yang tidak benar menurut ukuran kita, menurut yang kita yakini dalam profesi dan pendidikan kedokteran, kita berani menyuarakan. Ya, karena saya ingat betul satu quote dari seorang tokoh besar gitu ya, katanya bahwa yang saya adab secara bebas kira-kira ketidakadilan, ketidakbaikan merajalela bukan karena orang jahat itu banyak, tapi karena seringkali orang baik itu cenderung diam, memilih diam, mencari aman. Juga ada satu pernyataan dari tokoh lain bahwa ketidakadilan seringkali juga merajalela karena orang yang tidak mengalami cenderung juga akan diam. Dan keadilan hanya akan dicapai ketika orang yang tidak mengalami merasakan atau bereaksi sebagaimana dia mengalami langsung. Dan hari ini saya kira kita semua berdiri di sini untuk menyuarakan itu, untuk menentang siapapun, tapi menentang prinsip yang kita ini sebagai prinsip dasar dari layanan dan pendidikan kedokteran. Saya kira itu, jadi kita niati dengan niat baik dan saya yakin Bapak Ibu sekalian berdiri di sini karena memikirkan setiap hari kita mendidik koas, residen, pasien. Ya, kita merasa tidak nyaman ketika semua diukur dengan ukuran-ukuran sifatnya material. Sifatnya material. Ya, kita ini kan dibentuk dari awal basisnya layanan, ya, sosial. Bahwa kita menerima jasa medis, iya, itu sebagai kewajaran dari profesi, tetapi di dasar kita, basis kita melakukan profesi ini adalah kemanusiaan, kualitas pelayanan, sehingga kalau kemudian diukurnya dengan seberapa yang bisa kita uangkan itu rasanya memang tidak nyaman, ya. Kemudian juga mendidik itu juga bukan pekerjaan yang mudah, sehingga kita sungguh sangat sangat sedih ketika semua hal yang kita lakukan seakan-akan hanya dilihat dari sudut yang tidak baik. Ya. Kita juga mengakui bahwa setiap proses ada sisi baik dan sisi tidak baik. Tapi tolong dilihat secara proporsional, gitu ya. Bukan kemudian kita juga minta dianggap baik semua. Saya kira juga tidak demikian, ya. Tapi lihatlah secara proporsional, karena ada juga bahwa aku tidaklah sebaik yang kamu anggapkan ke saya, tapi saya juga yang kamu pikirkan juga. Artinya selalu ada sisi baik dan sisi yang kurang baik dari, ya. Dan hari ini kita suarakan, ya, karena tanpa kita bersuara saya kira nanti ada anggapan bahwa kita tidak punya keberanian mengungkapkan kebenaran. Dan kalau semua tidak berani, nanti dianggapnya yang tidak benar itu jadi benar, yang tidak normal jadi normal, ya. Jadi kebenaran bukan karena benar, tapi karena terbiasa atau karena dibiarkan. Ya. Saya kira itu dari saya. Monggo Prof. Taryo menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mohon berdiri untuk menyanyikan Maju Tak Gentar. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar.
Ya, saya mohon izin duduk. Teman-teman sekalian, saya akan kuliah dalam 5-10 menit saja. Apa bedanya memimpin bank dan memimpin rumah sakit? Apa bedanya bekerja di rumah sakit dan di bank? Filosofi fungsi utama bank yang Anda tidak tahu adalah itu organisasi intermedia atau organisasi mediasi. Apa artinya? Artinya mediasi ini adalah orang yang punya uang, nitipkan uang di bank, bank kemudian memberikan kredit pada orang yang memerlukan. Seperti dokter mau mobil atau rumah, pinjam ke bank ini. Orang yang punya kelebihan uang dan tidak bisa ngubetkan, nitipkan ke bank ini. Itu namanya organisasi mediasi. Jadi, siapa yang bekerja di bank itu harus tahu filosofinya memang itu untuk memutar uang. Jadi kriterianya nanti ya uang. Nah, si pemilik bank ini siapa yang bekerja untuk menghasilkan uang di bank ini adalah direktur, pemimpin cabang, dan lain-lain. Contohnya seseorang yang kaya didekati, Bapak punya berapa triliun? 3 triliun. Yang 1 triliun titipkan saya. Nanti Bapak saya sponsori kalau ada kongres atau ada apa begitu. Oke, titip 1 triliun. Sehingga nanti dengan uang lebih banyak, dia akan memberikan kredit yang lebih banyak. Bank yang sukses adalah yang bisa menghimpun sebesar-besarnya dan mengeluarkan kredit sebesar-besarnya dengan selamat. Mengapa kreditur bank itu harus mempunyai agunan? Siapa yang mencari uang? Direkturnya. Ataupun memimpin cabang yang punya network yang baik. Network yang baik itu adalah kepandaian seorang bankir, apalagi kalau sudah pengalaman. Risiko kalau bank itu bangkrut siapa? Ya direkturnya, manajemennya itu yang kena risiko. Bank yang bubar, bangkrut atau bubar, yang dicekel mesti ya direkturnya. Lain kalau dengan rumah sakit, namanya aja rumah sakit, karena itu ayo nggone wong loro ning rumah sakit kepengin sembuh. Jadi komoditasnya itu adalah bukan uang, tapi adalah kemanusiaan orang yang sakit itu menjadi sembuh. Mengapa di Fakultas Kedokteran itu di tangga masuk ke ketua yang kita masuk itu ada tulisan tugas kita di kedokteran itu adalah mengurangi penderitaan dan memperpanjang kehidupan. Jadi pasien masuk ke rumah sakit itu milih rumah sakit kepingin sembuh. Kemudian ke UGD siapa yang bertanggung jawab risiko paling besar? Dokter perawat. Tidak mondok ke keperawatan, siapa yang tanggung jawab berisiko? Dokter perawat. Masuk OK, dokter perawat. Kalau sembuh, itu siapa yang mendapatkan keuntungan kalau pasien itu katakanlah bayar 100 juta. Mestinya risiko yang besar itu dokter perawat, sehingga katakanlah 70% uang yang dari pasien itu mestinya yang menanggung risiko yang besar dan menanggung
mencari uang itu, siapa itu? Ya dokter dan perawat. Betul? Betul. Apakah masuk di OK, masuk di cari direktur saya mana toh? Oh, enggak tahu. Pokoknya saya datang ke rumah Sarjito karena reputasi Sarjito, saya ke Sarjito sembuh. Reputasi itu siapa yang membangun? Dokter, perawat, dan lain-lain. Ini yang pemikiran bank yang mestinya diterapkan di manajemen rumah sakit. Karena itu kalau bank yang mendapat honorer paling besar siapa? Ayo direkturnya kuwi ya. Kalau di rumah sakit itu adalah dokter dan perawat. Itu yang harus Anda ketahui. Filosofinya beda. Kalau di bank itu golek duit. Tapi kalau di rumah sakit itu adalah golek sembuhan pasien. Beda itu. Sehingga kalau ada pengukuran indeks prestasi, kok jumlah pasien dan duit kuwi kleru. Kuwi mesti dadi perkara kuwi ora cocok karo budayane rumah sakit. Itu teman-teman sekalian, jadi filosofi bank, filosofi rumah sakit itu sejarahnya berbeda. Itu titipan saya. Yang terakhir, ora ono kok Gajah Mada kuwi sudah sejak kelahirannya Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Kedokteran 5 Maret 1946. Sepirang tahun kuwi. Hampir 79 tahun toh kuwi. Ora ana kejadian kaya dina ini, hari ini ndak ada itu. Ndak ada. Mosok perawat dokter kok demo ki lagi saiki iki tak kandhani. Ndak ada itu. Mengapa? Tidak terasa Anda terusik oleh jiwa perjuangan Ki Hajar Dewantara, 2 jiwa Profesor Sarjito. Pendidikan dan kesehatan itu adalah tugas negara. Siapa negara yang terdidik dengan baik, rakyat jelata bisa menikmati pendidikan yang baik. Mengapa Gajah Mada menjadi universitas kerakyatan? Siapa yang menjadikan rakyat itu sehat? Itu adalah pikiran Profesor Sarjito. Sebagian rakyat harus terdidik sampai perguruan tinggi. Nomor 2, kesehatan juga prima. Itulah Indonesia akan menjadi negara yang kuat. Nah, itulah yang kita perjuangkan hari ini. Kompak, jaga solidaritas, maju terus, maju tak gentar. Kita meneruskan cita-cita para pendiri Universitas Gajah Mada yang membangun bumi di sini ini untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Himne Gajah Mada tidak ada. Kata-kata Jaya Gajah Mada tidak ada. Himne Gajah Mada yang ada adalah jiwa persatuan Pancasila, kebudayaan untuk kejayaan Nusantara. Terima kasih. Merdeka! Terima kasih, Bro. Luar biasa, Bro. Terima kasih Prof. Taryo. Bapak sekalian, kita masuk pada acara utama pada sore hari ini, yaitu pembacaan suara keprihatinan Bulak Sumur yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Wahyudi Kumorotomoro MPP. Kepada Prof. Wahyudi kami persilahkan, dan para guru besar mohon bisa mendampingi pembacaan suara keprihatinan Bulak Sumur ini. Kami persilahkan. Terima kasih. Sambil ini
para guru besar berjajar di sini, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum pernyataan saya bacakan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sutaryo, hari ini saya betul-betul terharu karena coba bayangkan para guru besar, para dokter yang ada di sini hampir semuanya menggunakan seragam putih setiap hari. Tapi hari ini kita menggunakan seragam hitam. Karena apa? Kita prihatin betul dengan situasi yang kita hadapi, bahwa dokter-dokter yang mestinya fokus pada tugas-tugas kemanusiaan harus menyuarakan hak dan juga tentu saja kewajiban untuk melakukan pelayanan hari ini karena para pemimpin kita, pejabat tinggi kita tidak betul-betul melindungi pekerja-pekerja kesehatan yang sudah sekian lama mengabdi. Betul? Setiap hari para dokter ini mengabdikan dirinya di rumah sakit melayani pasien, termasuk ketika pandemi COVID, ketika sebagian besar orang duduk di rumah nonton TV dan kemudian mengisolasi diri, takut tertular, para dokter-dokter ini yang tetap bekerja penuh di rumah sakit dan mempertaruhkan nyawanya untuk supaya kita semua tetap sehat. Kalau sekarang kemudian pemerintah kemudian melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menindak para dokter yang tidak sesuai dengan disiplin yang kaku yang dilakukan oleh, yang ditetapkan oleh pejabat, betul-betul kita prihatin karena dokter-dokter inilah yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan kita di seluruh Indonesia. Dan perlu dicatat, kalau kita lihat lembaran sejarah, para pejuang kita dulu adalah para dokter. Dokter Budi Utomo adalah yang membangkitkan kita semua melawan penjajah. Demikian juga Dokter Cipto Mangunkusumo, Dokter Sutomo, dan juga sekian banyak dokter penerus termasuk tidak terkecuali pendiri Universitas Gadjah Mada. Rektor yang pertama Universitas Gadjah Mada adalah Profesor Dr. Sarjito, seorang dokter. Hidup dokter, hidup. Nah, jadi dengan demikian saya perlu juga sampaikan bahwa selama kurun waktu sekian tahun pendidikan dokter, memang ada hal-hal yang kita perlu benahi. Ada mekanisme yang terlalu banyak karena relasi kuasa, pelayanan dokter kemudian menjadi banyak hal yang perlu kita benahi, ada proses bullying dalam pendidikan, tetapi itu semua adalah ibarat kita punya lumbung, ada 1-2 tikus, yang kita kejar tikusnya, bukan kita bakar lumbungnya, setuju? Sekali lagi, kalau ada 1-2 tikus, ada oknum yang mencemarkan nama dokter, bukan berarti profesi kedokteran yang harus dibunuh. Setuju? Jadi sekali lagi, saya ingin menyampaikan keprihatinan itu, sekaligus juga menyampaikan simpati kepada para dokter, karena saya bukan dokter. Sekali lagi, saya menunjukkan di sini, berdiri di sini sebagai pribadi dan sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada, bukan sama sekali kita maksudkan untuk membela dokter Priprim, dokter Zainal Mutakin, dokter Riza, dokter siapapun, tapi kita membela seluruh proses pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Dan ujung tombaknya adalah dokter. Kita tidak membela individu, kita tidak membela pejabat, kita tidak membela orang per orang, tetapi kepentingan seluruh bangsa Indonesia untuk meningkatkan status kesehatan di Republik ini. Dengan demikian, saya perkenankan
di hadapan para guru besar dan juga para peneliti, kita tidak ingin menyaksikan bahwa kepentingan di antara para dokter untuk melayani ini sengaja dibenturkan antara rumah sakit dengan universitas, antara para pekerja kesehatan satu dengan yang lainnya atas nama kekuasaan. Setuju? Perkenankan saya kemudian membacakan suara keprihatinan Bulak Sumur. Sekali lagi ini atas nama komunitas, bukan atas nama pengurus universitas, bukan atas nama pribadi, tapi komunitas keprihatinan Bulak Sumur. Mohon kita semua memperhatikan ini karena saya hanya membacakan. Dalam menyikapi arah transformasi dan dinamika kebijakan di bidang kesehatan nasional saat ini, kami dari Bulak Sumur memandang perlu untuk menyampaikan keprihatinan yang mendalam. Di tengah semangat perubahan yang seharusnya mengedepankan keadilan, profesionalisme, partisipasi, dan kolaborasi semua pemangku kepentingan, ironisnya telah dikeluarkan kebijakan-kebijakan di dalam bidang kesehatan yang konsisten, yang sistematis, mengakibatkan hilangnya kebebasan berpendapat dan independensi, mengintimidasi, memecah belah profesi kedokteran dan kesehatan, menekan kebebasan akademik, serta mereduksi fungsi rumah sakit pendidikan. Suara keprihatinan ini merupakan kelanjutan dari hasil pemikiran Bulak Sumur. Perlu saya catat di dalam hal ini, tempo hari ada pemikiran Bulak Sumur yang diinisiasi oleh Dewan Guru Besar. Berikut ini suara keprihatinan Bulak Sumur. 1. Pergeseran transformasi layanan kesehatan yang seharusnya berorientasi kepada keselamatan pasien dan nilai kemanusiaan menjadi kapitalisasi atau keuntungan finansial, mengakibatkan terjadinya eksploitasi tenaga kesehatan dan pelanggaran etika kedokteran atau kesehatan. 2. Reduksi peran rumah sakit Kementerian Kesehatan dan beberapa rumah sakit daerah sebagai rumah sakit pendidikan dengan penerapan berbagai kebijakan yang tidak akomodatif dan menghilangkan fungsi sinergi dan kolaboratif dengan institusi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. 3. Penggunaan kekuasaan untuk menghilangkan independensi profesi kedokteran atau kesehatan, termasuk penguasaan konsil dan kolegium yang merupakan penjaga utama keilmuan dan profesionalitas kedokteran. 4. Penggunaan kekuasaan untuk mengintimidasi dan memecah belah profesi kedokteran atau kesehatan. Universitas Gadjah Mada mengajak semua pihak berkomitmen, bersinergi, dan berkolaborasi menjaga marwah pendidikan kedokteran atau kesehatan untuk peningkatan derajat kesehatan bangsa. Yogyakarta, 7 Mei 2025, Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Terima kasih. Kalau ada tambahan dari para guru besar dipersilahkan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kumoro dan Bapak Ibu Guru Besar sekalian. Kita melangkah pada acara berikutnya yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Dr. Abu Tholib, spesialis mikrobiologi klinik. Kepada Dr. Abu Tholib kami persilahkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya berdiri di sini.
sudah terlampau sore. Mudah-mudahan bisa saya bacakan doa ini dalam waktu yang singkat. Teman sejawat, para guru besar, para dokter, para tenaga kesehatan, dan yang lebih penting, sejawat para pejuang pembangunan kesehatan dan kemanusiaan, para pejuang etika, hukum, dan kebenaran. Mari pada kesempatan yang istimewa ini, kita tidak pernah berkumpul sebanyak ini. Kita manfaatkan dengan khusyuk dan penuh tawaduk. Mohon kepada yang memiliki kita, yang memiliki manusia dan yang menentukan kematian dan kehidupan, agar perjuangan kita tetap lurus, ikhlas, dan istiqomah. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala dengan tawaduk menghadapkan wajah kita ke hadirat Allah, pencipta alam semesta seisinya, dalam rangka bermunajat kepadanya, agar suara keprihatinan Bulak Sumur gemanya mampu menembus langit dan didengar oleh yang mempunyai dan mengatur manusia, agar kita semua diberi petunjuk jalan kebenaran, diberi kekuatan untuk selalu berada di jalannya, dan agar kita senantiasa istiqomah mengabdi kepadanya, berjuang demi kesejahteraan, kemajuan umat manusia dan kemanusiaan, terutama bangsa Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimil azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Ya Malik, ya Quddus, kami agungkan namamu karena hanya Engkau lah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hari ini kami berkumpul di lapangan Pancasila Bulak Sumur dalam rangka menyuarakan keprihatinan kami, para tenaga kesehatan dan orang-orang yang peduli akan pelayanan kesehatan, kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa Indonesia dalam acara Suara Bulak Sumur. Ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Allahumma inni as'aluka, inni asyhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta, al-ahad, as-samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni a'udzubika min imrati syibyan wa syufaha. Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan dari pemimpin yang bodoh. Allahumma inni a'udzubika minal imarati wasibyan wasufaha. Allahumma inni a'udzubika minal imarati wasibyan wasufaha. Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan dari pemimpin yang bodoh. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina ma la yakhafuka fina wa la yarhamuka. Ya Allah, dikarenakan dosa-dosa kami, janganlah Engkau beri kami pemimpin orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak pula bersikap ramah kepada kami. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi mereka, bagi umat, bagi bangsa Indonesia. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan ya Rabb alam semesta.
Ya Allah, jauhkanlah mereka dari teman dekat yang jelek. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari teman dekat yang jelek dan teman yang merusak. Dan dekatlah orang yang baik dan pemberi nasihat yang baik kepada mereka. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah pemimpin negara ini sebagai orang yang baik dimanapun mereka berada. Ya Rabb yang maha hidup, Ya Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan janganlah diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapatkan pertolongan-Mu selamanya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau salah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkau adalah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang zalim. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib, yang maha memberi petunjuk, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu. Berkailah kami selalu dengan takdir-Mu dan jadikanlah kami selalu ridho dengan takdir-Mu. Ya Allah, Zat yang maha pengasih atas setiap hamba-Nya. Hamba memohon, janganlah meninggalkan dosa dalam diri kami, melainkan Engkau mengampuninya. Dan janganlah tinggalkan sakit tanpa Engkau menyembuhkannya. Dan bila ada kesempitan, Engkau melonggarkannya. Dan bila susah, Engkau menghilangkannya. Dan setiap hajat yang Engkau ridho, melainkan Engkau memenuhi. Wala hajatan hiya laka ridon ila qadaita ya arhamar rahimin. Wala hajatan hiya laka ridon ila qadaita ya arhamar rahimin. Dan setiap hajat yang Engkau ridho, melainkan Engkau memenuhinya. Ya Allah ya Ghaffar, innaka antas sami'ul alim wa innaka antat tawwabur rahim. Sungguh hanya Engkau lah yang maha pemaaf dan maha pengampun. Kami menyadari kami selalu berbuat kesalahan dan dosa. Untuk itu ampunilah kami, maafkanlah kami. Ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah para guru kami. Ampunilah para pejuang yang telah memajukan fakultas dan universitas dan rumah sakit ini. Dan ampunilah para pejuang pendiri bangsa dan negara ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, hanya Engkau yang maha mendengar dan mengabulkan doa dan keluh kesah kami. Karena itu kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Thalib yang sudah menyampaikan doa-doa, dan insya Allah kita berharap doa ini tembus ke langit ya, dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, marilah kita tutup acara ini dengan kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Silakan. Sambil berdiri. Mohon berdiri.
Terima kasih. Kita akhiri pertemuan sore ini. Selamat kembali ke tempat masing-masing. Insya Allah kita berjumpa di lain waktu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.